Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat, tetap penuh semangat. Karena apa? Karena memang Tuhan selalu memberkati kita. Karena apa? Karena Tuhan juga melalui firman-Nya selalu memberikan penghiburan kepada kita. Ingat, segala sesuatu pasti ada harapan. Bagi kita yang mengalami pergumulan, jangan pernah berputus asa. Sebab Tuhan adalah jawaban dari setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Pengharapan kita hanya ada pada Tuhan. Jangan pernah hilang pengharapan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-25. Dikatakan demikian. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Demikianlah firman Tuhan. Dari legenda, Qu Yuan adalah seorang pejabat pemerintah Tiongkok yang bijak dan patriotik. Ia hidup pada masa yang dikenal dalam periode perang antar negara tahun 475 sampai 246 sebelum Masehi. Konon Qu Yuan berulang kali memperingatkan rajanya tentang ancaman besar yang akan menghancurkan negaranya. Tetapi sang raja terus saja tidak pernah mendengarkan dia. Akhirnya justru Qu Yuan yang diasingkan karena raja merasa bahwa Qu Yuan selalu membuat situasi menjadi tidak baik. Nah, saudara-saudara, ketika situasi ternyata dia mendengar bahwa negaranya Tiongkok ini jatuh ke dalam serangan musuh, dia sangat-sangat sedih sekali. Kemudian dia bunuh diri. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kejadian ini hampir sama dengan kejadian yang dialami oleh Yeremia. Yeremia dibangkitkan oleh Tuhan untuk mengingatkan pemimpin-pemimpin Israel supaya mereka sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan yang dibangkitkan untuk mengingatkan raja-raja dan pemimpin-pemimpin bangsa Israel, dia selalu menyatakan kebenaran dan mengingatkan raja untuk selalu menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Tetapi acap kali sang raja justru tidak pernah mendengarkan dia. Sehingga kacau balaulah situasi, sama seperti yang dialami oleh Tiongkok tadi yang tidak mendengar Qu Yuan. Sehingga jatuhlah bangsa Israel ke dalam pembuangan ketika itu. Ya. Tetapi yang menarik saudara-saudara dari situasi yang terjadi, kalau Qu Yuan setelah melihat situasi yang terjadi, dia bersedih, dia kecewa sekali, dan dia tidak mampu melihat penderitaan itu, maka dia bunuh diri. Tetapi tidak sebaliknya dengan Yeremia. Yeremia sungguh-sungguh mengenal siapa yang menjadi Tuhan baginya. Dia tahu bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya pengharapan dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Bangsa Israel boleh jatuh ke dalam pembuangan. Bangsa Israel boleh ditindas. Bangsa Israel boleh dihancurkan. Bangsa-bangsa boleh dipakai oleh Tuhan untuk menghancurkan, menindas, menawan mereka. Situasi boleh buruk. Tetapi dia percaya saudara-saudara bahwa tetap juga Tuhan
yang menjadi pengharapan, yang menjadi kebebasan, yang menjadi pemulihan bagi bangsa Israel. Dan dia percaya bahwa pada saatnya Tuhan akan memulihkan itu juga. Memulihkan Israel. Ya, asal mereka betul-betul menyadari kesalahan-kesalahan mereka dan mereka masih boleh pulang kembali percaya kepadanya. Meskipun Yerusalem hancur pada tahun 586 sebelum Masehi, kemudian kota itu berhasil kembali dibangun. Kalau kita boleh lihat Nehemia 6 ayat 15. Artinya apa saudara-saudara? Artinya jangan pernah kita berputus pengharapan. Harapan kita hanya ada pada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengendalikan kehidupan kita. Tuhanlah yang punya kuasa dari setiap apapun yang boleh terjadi. Dari setiap jengkal tubuh kita ini. Apapun yang terjadi Tuhan yang tahu. Tuhan yang mengerti. Dan Tuhan yang mampu melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Mungkin saja ada banyak orang yang menyaksikan bahwa kita akan boleh diberkati. Mungkin banyak orang memprediksi bahwa negara Indonesia akan terpuruk. Mungkin banyak orang yang menyaksikan bahwa kita akan boleh hidup bertahan sampai umur 70 tahun dan sebagainya. Atau mungkin juga karena kesehatan kita. Ada dokter yang mengatakan umur ini, bapak ini tidak akan lama lagi. Mungkin hanya sekedar 2 bulan lagi. Dan dokter kadang-kadang sudah menyerah. Ya. Tapi saudara-saudara, andaikan pun dokter sudah memvonis, mendiagnosa seperti itu, tapi kita tidak harus kehilangan iman percaya kita. Dokter, dia bisa mengobati. Tetapi dokter itu bukan Tuhan. Dokter bisa mendiagnosa atau memprediksi, tapi dia tidak menentukan. Oleh karena itu, saudara-saudara, hanya Tuhan saja. Kalau andaikan pun dinyatakan dalam hidup kita bahwa kita adalah orang yang memiliki penyakit kanker atau kanker stadium 3 atau stadium 4 yang waktu kehidupan kita cuma sebentar lagi. Tapi ingatlah saudara-saudara bahwa kehidupan kita hanya berada di tangan Tuhan. Kita harus lebih percaya kepada Tuhan daripada kepada manusia. Sekalipun dokter memiliki ilmu pengetahuan, tapi ingat, ilmu pengetahuan tetap juga memiliki batas. Tetap juga memiliki kelemahan. Tapi Tuhan tidak akan pernah memiliki kelemahan sedikit pun. Kalau Tuhan mau berkehendak, semuanya boleh Dia lakukan. Dan semuanya boleh dipulihkan. Oleh karena itu saudara-saudara, apa yang mau dikatakan pada saat ini? Ketika saat ini situasi bangsa Israel mengalami keterpurukan, mengalami banyak pergumulan yang begitu berat, tetapi Tuhan masih mau memberikan penghiburan kepada mereka, nubuatan melalui Nabi Yeremia bahwa Tuhan akan memulihkan mereka. Ya, Dia katakan sekali lagi, sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Itulah pernyataan Tuhan, saudara-saudara. Ya, jadi oleh karena itu Tuhan akan memberikan penghiburan kepada mereka. Ya, orang-orang yang sedih akan dihibur, akan tertawa. Yang tadinya menangis dia akan tertawa. Yang tadinya kelaparan, kehausan, tetapi mereka akan dipuaskan. Tetap ada pengharapan. Di ayat 17 dikatakan masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Artinya apa? Dalam hidup ini terus ada harapan. Selagi Tuhan masih ada. Dan tidak akan mungkin Tuhan tidak ada. Selagi kita masih percaya kepada Tuhan, maka pengharapanmu akan terus terbuka. Akan hal-hal yang baik. Akan berkat-berkat. Akan pemulihan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari percaya kepada Tuhan. Imani Tuhan terus. Dan kalau andaikan kita melakukan kesalahan, mari berbalik kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh berserah, dan sungguh-sungguh mengimani Tuhan. Situasi bangsa Israel yang diharapkan oleh Tuhan, mereka boleh kembali
percaya dan hanya berpengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pemulihan. Demikian juga dengan kita. Tuhan akan memberikan pemulihan, Tuhan akan memperbaiki yang bahkan mungkin orang berpikir tidak akan mungkin ada jalan keluar lagi. Tapi ingat, sama seperti bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka mentok ketemu dengan laut Teberau. Tidak ada jalan lagi. Saudara-saudara, Tuhan bukakan jalan. Apa yang tidak bisa dilihat manusia, bisa dilihat oleh Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari percaya kepada Tuhan, taati Tuhan, imani Tuhan, dan berpalinglah dari kejahatan-kejahatan kita hanya kepada Tuhan saja. Maka kita akan menerima pemulihan demi pemulihan. Firman Tuhan kiranya memberkati kita, semakin meneguhkan kita. Pengharapan kita cuma satu, yaitu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Sekali lagi kami selalu diingatkan untuk tetap tidak hilang pengharapan. Pergumulan boleh terjadi, dosa boleh kami lakukan. Tetapi ketika kami boleh berbalik, boleh berserah, boleh mengakui dosa-dosa kami, dan kami minta ampun dan tidak akan melakukan dosa-dosa itu lagi, maka Tuhan yang akan memulihkan. Dan kami harus percaya akan pernyataan Tuhan, terlebih apa yang disampaikan oleh hamba-Nya. Tetaplah ajar kami Tuhan untuk percaya kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Biarlah mereka Engkau berikan kebenaran yang hakiki daripada Tuhan. Roh Kudus-Mu menyertai mereka semuanya. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari letakkan iman pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Jangan pernah hilang pengharapan, maka pemulihan demi pemulihan, keajaiban demi keajaiban akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Senin, besok gereja. Ingat, besok bergereja, jangan lupa ya, supaya kita bersekutu. Alangkah indahnya kalau kita boleh bersekutu bersama-sama di rumah Tuhan dan bersekutu bersama dengan teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu.